Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Robi Sandi Desiarti, SEMM, Magister Manajemen. Saat ini saya merupakan salah satu dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yakni Kepemimpinan dengan kode MNJ 4011. Video ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Dalam keseharian saya sebagai dosen tentu berkewajiban melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Di samping melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, saya juga sebagai dosen dengan tugas tambahan sebagai Sekretaris Program Studi Manajemen dengan masa bakti 2022 sampai dengan 2026. Sesuai dengan cabang ilmu saya, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia dengan fokus pada mata kuliah yang akan saya presentasikan, yakni mata kuliah Kepemimpinan. Deskripsi mata kuliah ini sendiri membahas tentang paradigma sifat dan teori kepemimpinan, ciri dan keterampilan manajerial, hakikat pekerjaan manajerial dengan berbagai pendekatan kepemimpinan dalam berorganisasi, serta menguraikan berbagai kepemimpinan yang efektif. Jumlah SKS mata kuliah kepemimpinan sebanyak 3 SKS, terbagi menjadi 2 SKS materi dan 1 SKS problem solving berdasarkan case study yang diambil pada mata kuliah ini dengan referensi buku utama dan penelitian. Mata kuliah ini dia sampaikan dengan metode DIA dalam proses pembelajaran yang ada di kelas secara offline. Adapun media yang saya gunakan dalam pembelajaran adalah LMS, Elma Unipma, WhatsApp, grup, dan Zoom. Sebelum saya menyampaikan video pembelajaran saya, akan menyampaikan terlebih dahulu capaian pembelajaran dari mata kuliah Kepemimpinan. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah Kepemimpinan yaitu 1. Mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar kepemimpinan dan sifat kepemimpinan. 2. Mahasiswa mampu menganalisis pendekatan kepemimpinan. 3. Mahasiswa mampu mengaplikasikan berbagai teknik pengambilan keputusan serta kepemimpinan yang efektif dalam berorganisasi. Adapun pokok pembahasan dalam mata kuliah kepemimpinan terdiri dari 3 pokok inti bahasan, diantaranya pendahuluan dasar kepemimpinan sifat kepemimpinan, 2. Analisis pendekatan kepemimpinan, 3. Aplikasi berbagai teknik pengambilan keputusan khususnya kepemimpinan yang efektif dalam berorganisasi. Ketiga pokok bahasan ini akan dijabarkan menjadi 14 materi pertemuan. Sebelum mahasiswa menempuh mata kuliah kepemimpinan, mahasiswa harus lulus kuliah prasyarat yakni mata kuliah perilaku organisasi. Pada mata kuliah ini, aspek penilaiannya terdiri dari beberapa poin yang terdiri 5 kategori, 1 kehadiran, 2 tugas individu, 3 tugas kelompok berdasarkan dari case study, dan 4 UTS, 5 UAS. Berikut ini adalah contoh pembelajaran mata kuliah kepemimpinan dengan pokok bahasan materi pertama, yakni pendahuluan sifat kepemimpinan yang akan dilakukan secara luring di dalam kelas. Ayo masuk kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, terima kasih sudah bergabung pada kelas kepemimpinan. Kalau teman-teman sudah mempunyai Elma semuanya ya kan? Sudah bisa akses semuanya? Sudah. Oke. Tampilan Elma pada mata kuliah kepemimpinan, kalau bisa teman-teman saksikan di depan, bahwa kita mata kuliah hari ini kita berbicara tentang kepemimpinan. Dalam kepemimpinan, yang dipelajari tentang adalah yang pertama adalah kita harus bisa tahu bagaimana paradigma sifat dan teori kepemimpinan yang pertama, pokok poinnya. Yang kedua adalah berbicara tentang bagaimana sifat dan ciri dalam keterampilan manajerial khususnya pada keterampilan
keterampilan seorang pemimpin. Selanjutnya, capaiannya sini diharapkan adalah mahasiswa mampu mengetahui sikap dan pendekatan kepemimpinan dalam berorganisasi. Oke ya. Buku yang saya gunakan adalah buku Gary Yukel. Kalau bisa teman-teman disaksikan, ini adalah buku yang kita gunakan sebagai acuan dalam mata kuliah kepemimpinan. Sebelum kita masuk pada kepemimpinan, saya ingin merefreshing bahwa bicara tentang pemimpin, bicara tentang gaya kepemimpinan, itu sudah ada di dalam organisasi ataupun aktivitas kita sehari-hari. Khususnya biasa kita dibentuk dalam suatu tim kecil ataupun tim kelompok yang besar. Pernah dibikin kelompok kan? Oke, ada PJ-nya? Ada leadernya? Oke. Kita masuk ingin merefreshing apa itu kepemimpinan. Ada yang bisa menjelaskan? Oke. Apa, Mbak? Kepemimpinan adalah perilaku seseorang yang mungkin dapat mempengaruhi seorang individu ataupun kelompok. Oke. Yang lainnya? Saya, Pak. Oke. Menurut saya, leadership adalah kemampuan memimpin, mengarahkan, dan memotivasi seseorang dalam organisasi. Oke, betul sekali. Nanti akan saya jelaskan. Tapi sebelum saya menjelaskan itu, kita tebak gambar dulu bahwa beberapa tokoh dalam kepemimpinan. Pernah lihat gambar ini? Nomor 1 siapa? Oke, betul Mas, Muhammad Gandhi. Nomor 2? Oke, Mao Zedong. Nomor 3? Julio Caesar. Nomor 3? Hitler. Bukan Jojon ya, tapi Hitler. Oke. Berbicara tentang sosok Gandhi, sosok Mao Zedong, sosok Julio Caesar, sosok Hitler merupakan pemimpin dalam tokoh keorganisasian yang dibentuk dalam suatu tim. Sehingga kita berbicara organisasi pasti ada yang namanya leader. Berbicara tentang leader berarti ada yang namanya leadership. Oke. Sehingga timbul suatu pertanyaan. Bagaimana seorang Gandhi dan Mao Zedong itu bisa menimbulkan sifat yang menumbuhkan semangat dan dedikasi oleh pengikutnya. Sebaliknya, bahwa Julio Caesar atau Iskandar Agung, tahu yang namanya kerajaan kan? Mulai dari kerajaan kecil dia bisa berekspansi ke luar wilayahnya. Bahkan kerajaan kecil itu bisa menjadi kerajaan yang bisa disegani oleh kawasannya. Dan kita tahu bahwa Adolf Hitler sama Claudius Caesar, tokoh pemimpin yang paling banyak tidak disukai oleh beberapa manusia. Ya, dia memang nggak disukai, tapi dia bisa jadi leader. Piye carane? Kok iso dadi pemimpin? Kan gitu kan. Nah, dari tokoh-tokoh ini makanya kita mempelajari bahwa capaian pembelajaran hari ini kita mempelajari sifat dan kepemimpinan. Harapannya teman-teman bisa tahu, oh ini sifatnya yang seperti ini. Ini kategori pendekatannya seperti ini. Oh ini gaya kepimpinannya seperti ini. Tapi ingat bahwa gaya kepemimpinan ini tidak bisa diserta-merta ratakan dalam sebuah organisasi. Tapi harus disesuaikan dengan kebutuhan akan organisasi. Oke. Yuk kita langsung tebak gambar kedua. Oke. Ya, apa Mas? Yang kiri itu pejabat dan yang kanan orang yang memberi arahan. Oke. Pejabat. Oke ya. Kenapa bisa dikatakan pejabat? Mungkin di sini gambarnya dia pakai seragam, pakai pangkat, pakai name tag. Dan di sini ada yang namanya pemimpin 1, wakil pemimpin. Di sini berbeda. Oh, dia memberikan, Masnya tepat sekali tadi bilang. Oh, Pak, di sini memberikan pengarahan, Pak. Ya, karena satu pemimpin ini dia mengarahkan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pengikut yang ada di dalam organisasi. Sehingga dalam dua sudut pandang ini, yang sebelah kiri saya katakan sebagai leader, yang sebelah kanan sebagai leadership. Sehingga leader dan leadership penekanan definisinya berbeda.
Tadi dikatakan temannya, masnya bilang, Pak, dia punya jabatan. Ya betul, karena leader adalah sesuatu di mana seorang pemimpin mempunyai yang namanya tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang ini bagaimana cara mempengaruhinya adalah di sudut pandang sebelah kiri saya, di mana dia memberikan arahan. Arahan di sini ada 3-4 karakter yang harus dipilih. Dia harus memberikan energi yang positif. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus memiliki visi. Seorang pemimpin itu harus punya visi. Ya. Selanjutnya, dia harus berkarisma sehingga dia diagungkan. Dia memberikan sikap positif kepada kita sehingga kita terkemek-kemek. Kita terharu, kita menyegani, kita menghormati. Ya. Dan pemimpin harus juga bisa berkomunikasi. Karena apa? Karena komunikasi adalah kunci sukses dalam yang namanya mengarahkan. Ya. Dari sini sudah paham? Oke, selanjutnya. Menurut Gary Yukel 98 bahwa definisi seorang leadership itu dilihat dari ciri individual. Ciri berarti menyangkut karakteristik yang ada melekat di dalam diri. Contoh, pakai kacamata, rambut mohak, rambut gundul, nggak punya rambut. Nah, itu kan ciri. Perilaku berarti perilaku yang dilakukan seperti aktivitas sehari-harinya, bagaimana mempengaruhinya. Ada yang pemimpinnya galak, ada pemimpinnya yang sabar, ada yang pemimpinnya mau mendengarkan keluhan pengikutnya. Selanjutnya, dia punya pengaruh. Kenapa dikatakan dia harus punya pengaruh? Karena ketika dia tidak punya pengaruh, dia tidak bisa yang namanya mengkoordinasi. Karena dianggap sebagai pemimpin itu adalah patung. Ketika pemimpin patung berarti ketika dia bilang, yuk kamu ke sana, gak dikatek nih. Nah, selanjutnya pola interaksi, ada pola secara langsung dan tidak langsung. Harus mempunyai hubungan peran, posisi, sehingga dalam cakupan ini bahwa seorang pemimpin, ciri, perilaku, pengaruh, pola, hubungan, posisi administrasi harus sesuai dengan apa yang dalam organisasi. Sehingga dalam pemimpin itu harapannya harus efektif. Oke ya. Efektif ini dengan cara bagaimana seorang organisasi itu membedakan bahwa polanya seperti ini, bahwa bagaimana kunci seorang pemimpin. Dikatakan bahwa Gary Yukel bahwa pemimpin itu proses. Kita bicara tentang proses berarti dia harus bagaimana mempengaruhi, mulai dari pahami, setujui, dan bagaimana melakukannya, serta paling pokoknya adalah fasilitasi. Siapa yang difasilitasi? Karyawan, anak buah, ataupun pengikutnya. Sehingga dalam hal ini tujuannya kita sepakati untuk bersama-sama. Visi dan misinya harus kompak. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang sukses, berarti bagaimana kita bicara tentang mengefektivitas dalam organisasi. Teman-teman bisa lihat bahwa 5 indikator kepemimpinan untuk supaya efektif. Pertama, gambar apakah ini? Nah, ada performance, ada pertumbuhan. Performance berarti dilihat dari kinerjanya. Pertumbuhan dilihat dari pertumbuhan organisasi. Kunci pertama sukses. Selanjutnya, persepsi. Persepsi itu adalah bagaimana kita mengidentifikasi sensor. Ya, sensor apa? Bukan sensor tubuh, bukan. Tapi sensor informasi. Kalau sensor tubuh itu kan ada indera perasa, indera melihat, kan gitu kan. Selanjutnya bahwa kita bicara persepsi. Persepsi ini timbul karena satu, attitude dan persepsi ini adalah apapun yang dilakukan pemimpin itu adalah yang digugu. Ya. Selanjutnya kita masuk kepada indikator ketiga, kualitas
dalam pertumbuhan organisasi. Masih sinkron dengan satu. Ketika kita bicara tentang kinerja, pertumbuhan, berarti harus ada proses kualitasnya. Bagaimana dilihat dari ide, kapasitasnya, dan pengalaman. Oke, selanjutnya bahwa pemimpin itu memimpin yang namanya leader, memimpin mulai dari low, middle, top. Sehingga pemimpin harus tahu seberapa tahu kesuksesan karirnya bagi seorang pemimpin. Biasanya kalau daftar lamar mulai dari staff, jenjang karir naik menjadi supervisi, supervisi nyari menjadi manajer divisi, manajer divisi menjadi manajer paling tinggi atau saya sebut dengan CEO untuk pemimpin. Nah, yang paling akhir dalam kata kuncinya adalah bahwa pemimpin itu harus bisa mengembangkan organisasi dengan cara akuisisi ataupun merger. Ya. Ini sama yang dilakukan oleh tokoh Julius Caesar. Dia mengakuisisi wilayahnya. Ketika dia mengakuisisi wilayah, dia bekerja sama. Ya. Ketika bekerja sama berarti dia memberikan efek dampak yang terhadap lingkungan. Dia mengakui bahwa oh, ini loh Julius Caesar yang megang kekuasaan pada saat ini. Oke ya. Teman-teman ketahui bahwa kepemimpinan bukan sebagai objek dalam penelitian, bahkan banyak mengatakan penelitian itu pemimpin itu adalah salah satu pembahasan yang paling menarik kalau teman-teman dikasih. Karena yang namanya pemimpin itu dari masa ke masa itu mengalami yang namanya peningkatan dan perubahan. Ya, kalau kita dulu kenal ada pemimpin transaksional, transformasional, itu macam-macam. Itu adalah gaya pendiri, gaya kepemimpinan dalam organisasi. Ya, dari sini sudah paham? Oke. Ketika teman-teman sudah paham, berarti kita masuk kepada topik selanjutnya, yaitu bagaimana pendekatan kepemimpinan. Ya, kalau teman-teman akses di dalam Elma, teman-teman bisa lihat bahwa pemimpin itu ada beberapa pendekatan sifat, sehingga teman-teman bisa bikin nanti kelompok. Satu kelompok nanti bisa buat terdiri dari 5 orang. Silahkan dibuat secara mandiri. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya, dan nanti teman-teman bisa mengkolaborasi dari pendapat dari tim itu. Ya, untuk tugas silahkan diakses di Elma, ada case study kepemimpinan bisa diakses ya, akses mandiri masing-masing. Kemudian nanti bisa disimpulkan ke pertemuan selanjutnya. Karena materi pada pertama ini akan kelanjutannya di bagaimana tokoh itu mempunyai ciri dan keterampilan dalam suatu kepemimpinan. Nah, ini adalah salah satu contoh dalam penelitian saya, itu gaya kepemimpinan self leadership dalam organisasi, khususnya di SMA, bahwa gaya kepemimpinan guru itu kita gunakan gaya kepemimpinan self leadership, di mana kepemimpinan ini sikap bagaimana diri kita mengatur pribadi agar usaha yang kita pengaruhi diri sendiri ini dapat lebih baik. Ya, ternyata di pembinaan guru ini sangat mendominasi bahwa kepemimpinan diri itu dibutuhkan bagi seorang tenaga pendidik dan berpengaruh secara positif bagi kinerjanya. Nah, teman-teman nanti bisa cari salah satu contoh bagaimana tokoh-tokoh itu dalam pendekatan gaya kepemimpinannya. Kalau bisa saya tampilkan di Elma itu ada tugasnya, dan ini ada salah satu video. Kalau kita bisa, teman-teman bisa saksikan. Saya putar dulu ya. Ya. Ini adalah tokoh. Oke, silakan. Sebelum kamu menentukan gaya kepemimpinan, ada baiknya kamu mencari tahu tipe pemimpin seperti apakah kamu, Superman atau Batman. Kalau kamu pemimpin tipe Superman, kamu mungkin menyadari jika memiliki bakat kepemimpinan alami sejak lahir, seperti kepercayaan diri, karisma, inteligensi, dan sifat lainnya. Tapi, bukan berarti Superman secara otomatis bisa menjadi pemimpin hebat.
Superman perlu mengenal dirinya hingga ia bisa menemukan nilai-nilai yang ia pegang. Seperti saat ia percaya bahwa dirinya bisa terbang, maka ia pun bisa melakukannya. Tapi, Batman tidak memiliki kelebihan seperti Superman sejak lahir. Batman, alias Bruce Wayne, hanya manusia biasa yang tidak memiliki kekuatan super. Karena itu, jika kamu pemimpin tipe Batman, kamu harus selalu berusaha memperhatikan kompetitor dan memahami kelebihan mereka dibanding dirimu untuk bisa mengungguli pemimpin tipe Superman. Meski Superman memiliki talenta yang luar biasa, namun Superman tidak cepat puas dengan berbagai pencapaiannya. Jika kamu pemimpin tipe Superman, kamu perlu mencontoh sikap ini, karena kamu tidak akan tahu seberapa tinggi pencapaian yang bisa kamu raih jika kamu tidak terus menggali potensimu. Sementara itu, Batman memiliki kemampuan yang terbatas. Jika kamu pemimpin tipe Batman, ingatlah bahwa segala batasan ini bukanlah penghalang untuk kemajuanmu. Sebaliknya, batasan-batasan ini justru bisa menjadi motivasi agar kamu terus berpikir kreatif dan berinovasi untuk menyelesaikan setiap masalah yang muncul. Seperti Batman yang memanfaatkan sabuk canggihnya, kamu juga bisa memanfaatkan teknologi untuk membantumu. Tapi tentunya, gunakan teknologi sesuai dengan kebutuhanmu. Meski berbeda, pemimpin tipe Superman dan Batman punya kesempatan yang sama untuk terus menjadi pemimpin. Selama kamu tidak memandang kegagalan sebagai kekalahan dan terus bangkit, peluangmu menjadi pemimpin hebat tetap terbuka lebar. Oke, itu adalah salah satu contoh tipe-tipe kepemimpinan. Setelah teman-teman menyaksikan, berarti mata kuliah kita saya harap bisa dipahami semuanya ya. Kita selesai untuk pertemuan hari ini. Selanjutnya nanti kita akan bahas ciri dan keterampilan yang berawal dari tugas hari ini, dan nanti akan kita bahas di minggu selanjutnya. Oke ya, jelas ya? Jelas. Paham? Paham. Oke, kalau paham materi pertemuan hari ini saya tutup. Saya ucapkan terima kasih atas bergabungnya. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah kepemimpinan. Semoga bisa menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.